Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you gimana. Aduh, ini kenapa sih? Bentar ya. Apa aja yang gue ditanyain selama waktu perjalanan dari Taiwan ke Amerika, ya. Jadi gue beli pesawatnya itu transitnya itu kebetulan di San Francisco karena emang tujuan akhirnya itu di Newark, itu di New Jersey, dekat banget sama New York. Nah, guys, singkat cerita, gue udah berangkat tuh dari Taiwan pagi karena penerbangan kita tuh siang jam 1.10 pakai United Airlines. Terus perjalanan sekitar dari Taoyuan ke San Francisco itu about 11 hours apa lebih gitu ya, pokoknya sekitar itu deh, nggak nyampe 12 jam, cuman sekitar itu. Nah, begitu sampai San Francisco kita tuh harusnya transit tuh sekitar 3 jam untuk ke Newark, tapi ternyata kita pikir itu bakalan di New York ya, ininya bakalan di New York, kita bakal di interview kalau misalkan apa masuk ke US lalala gitu. Ternyata pas kita transit, nah di situ buat teman-teman juga ya, buat gue kasih tips kalau misalnya teman-teman mau ke negara manapun, maksudnya di Amerika tapi di kota manapun, tapi ada transit gitu ya. Nah, pasti itu transit pertama itu disitulah kalian di interview, bukan di setelah kalian nyampe di tujuan kota akhir tujuan, tapi pertama kali transit. Nah, pastiin waktu kalian selama transit itu cukup. Nah, kemarin itu kita cukup ketar-ketir ya, karena kita cuma punya waktu 3 jam. Terus kita mendarat itu jam sekitar pagi jam 8-an, 8 setengah 9-an lah. Sementara pesawat kita yang berikutnya itu jam 10.25 kalau nggak salah, 10.25. Kemudian nah setelah 10.25, nah itu tuh ternyata antriannya panjang banget guys. Jadi kalian harus make sure biar nggak ketar-ketir kayak kita kemarin lari-lari. Jadi make sure kalau waktu tunggu kalian selama transit itu paling enak tuh 6 jam lah, mungkin paling safe itu 6 jam. Jangan kayak kita cuma 3 jam. Kita juga nggak tahu, kita pikir tuh akan di terakhir, begitu sampai tujuan bakal kita ditanyain, tapi ternyata di transit itu kita ditanyain. Nah, nyampe lah kita di San Francisco setelah terbang lumayan lama ya, sekitar 11 jam lebih. Nah, sampai San Francisco itu ternyata antriannya panjang banget sampai berlapis-lapis gitu ya. Dan kita di situ udah jam 9, setengah 10 belum sampai giliran kita tuh cukup deg-degan. Tapi pas gitu sampai jam 9, setengah 10 lah kita baru dapat di giliran kita. Nah, di situ itu kalau misal kalian satu keluarga, itu kalian mungkin boleh ya diperbolehkan untuk pergi barengan di counter-counternya tempat interview itu. Jadi counter itu kayak semacamnya imigrasi biasa ya, cuma nanti satu orang akan tanyain, si petugas imigrasinya akan nanyain kalian, terus udah. Nah, tapi kalau kalian nggak ada hubungan keluarga, maka kalian akan satu persatu gitu. Karena kemarin pas kita lihat kan, kita pikir kita boleh berdua gitu, karena gue sama teman gue berangkatnya. Terus ternyata pas ditanyain kalian berdua hubungannya apa, ternyata teman, terus udah gue disuruh mundur gitu. Yang lain, tapi karena satu keluarga atau yang rombongan mungkin bisa satu sekalian gitu, sekaligus gitu. Nah, yaudah. Nah, kalau teman gue ditanyain itu mau ngapain, kemana aja ya, pertama mau ngapain, kemana aja, terus berapa lama, terus punya kerjaan atau enggak gitu ya. Pokoknya intinya ya nggak jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di YouTube ya. Nah, saran gue buat teman-teman yang perginya sama teman-teman juga gitu, misal berdua atau bertiga, kalau misalnya emang kalian jangan sampai jauh-jauhan ambil antriannya. Jadi biar nanti kalau misalnya, karena waktu itu gue di belakangnya temen gue, jadi temen gue duluan nih yang ditanyain, jadi yang lebih banyak ditanyain tuh temen gue. Sama kayak waktu sesi kita interview waktu visa US kemarin. Nah, pas gue itu ditanya cuman kamu punya kerjaan nggak gitu, terus habis itu mereka bayar kamu apa enggak. Terus gue jawab iya, karena gue punya kerjaan full time lecturer. Terus habis itu dibayar nggak apa enggak? Iya dibayar. Terus gue adalah student di Taiwan. Udah, habis itu gue selesai dan gue bisa masuk US. Tapi teman gue cukup banyak ditanyain daripada gue. Tapi mungkin karena dari awalnya begitu kita datang berdua di interview, meja interview itu kita berdua, setelah ditanyain ternyata kita nggak ada hubungan keluarga, jadi gue disuruh mundur gitu kan. Nah, mungkin di situ dia udah tahu kalau gue pergi sama temen gue ini, jadi
nggak perlu gue ditanya banyak lagi, karena dia cuman kayak make sure. Terus gue juga ditanya kuliahnya jurusan apa gitu ya, gue bilang gue jurusan lalala, terus habis itu udah gue disuruh masuk. Nah bedanya gue sama temen gue ya banyak pertanyaan sih, kayak dia ditanyain mau ngapain aja, kemana aja. Nah di gue tuh nggak ada, karena mungkin dia pikir karena waktu itu kebetulan interviewer gue itu sama dengan interviewer teman gue. Tapi kalau misalnya pada saat itu interviewer lain udah kosong, ya mungkin gue akan di tempat lain dan gue akan ditanya pertanyaan yang sama gitu ya. Nah tapi karena gue disama interviewer sama teman gue dan dia tahu dari awal itu gue ada di situ untuk berdua sama dia, mungkin dia akhirnya ya udah, oh ternyata ini temannya dia nih gitu. Ya udah akhirnya gue cuma ditanya sebegitu aja. Jadi buat teman-teman yang mau ke US dengan visa turis, intinya siapin aja. Kalau kemarin gue nyiapin tuh udah nyiapin banget ya, kayak rekening tabungan, buku tabungan, bank statement dari bank statement, kemudian asuransi kesehatan itu wajib. Dibilang wajib enggak, tapi harus wajib gitu. Kayak kalau kalian punya asuransi di Indonesia kayak salah satu asuransi swasta gitu ya, nah mungkin kalian bisa coba hubungin mereka, kira-kira bisa dipakai nggak. Karena waktu itu kejadian teman gue juga gitu, dia punya asuransi di Jakarta, tapi karena waktu itu mepet waktu keberangkatan, akhirnya dia tetap beli yang di Taiwan. Sama kayak gue juga beli di Taiwan karena gue nggak punya asuransi di Jakarta. Ya udah, nah itu asuransi ada bank statement, kemudian bawa cash berapa, ditanyain berapa. Nah kira-kira kalian harus pikir bisa kalkulasiin kalau sehari itu misalnya habis $100 atau $50 gitu, itu tergantung kalian. Tapi 100 sih tadi kayak kita tuh selama sebulan. Nah gue bawa cash itu $1,000 lah, plus bawa card ya. Kalau gue bawa debit card, tapi yang bisa digunain di negara manapun gitu yang ada visanya. Nah kalau teman gue bawa 1.000 juga, tapi buat 2 credit card, dan dia juga punya debit. Nah itu udah pasti itu ditanya, karena pasti akan ditanyain berapa cash yang kalian bawa gitu. Terus habis itu kerjaan apa, kalian dibayar apa enggak, terus asuransi kesehatan kemana aja. Nah itu kita sudah siapin semua, sampai itinerary kita per hari selama kita 38 hari itu kita punya itinerary dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi kalian kalau misalnya mau well prepare banget, itu bisa di consider untuk dikerjain atau dibikin itinerary. Terus apalagi ya, asuransi itu surat keterangan kerja, karena emang kita berdua kerja kan ya, jadi kita surat keterangan kerja kalau kita tuh kerja di salah satu kantor universitas yang ada di Jakarta. Ya udah akhirnya kita bawa itu, karena kita minta sekolah ke kampus kita, kalau misalnya kita minta dibuatin keterangan kalau kita emang salah satu staff di sana atau dosen di sana gitu. Ya udah akhirnya udah tuh kita bawa tuh semua, paspor lalala. Pasti paspor kalian juga aktif, udah pasti ya, karena kalian bikin visa pasti harus diminta 6 bulan sebelum tuh. Kalau bisa jangan 6 bulan ya, sayang, karena visanya 5 tahun. Terus udah pertanyaan yang ditanyain tuh ya cuman sekedar itu aja sih. Yang penting intinya kita jangan udah prepare lah. Kalau misalnya nanti ditanyain, kita udah punya pertanyaan, udah bisa kasih evidence ke si immigration officernya kalau oke, nih orang nggak bakalan kerja di US, karena mereka tuh cuma pengen tahu kalau kita tuh akan balik lagi kok, kita nggak akan stay lama dalam waktu yang kita nggak akan stay lama di US gitu sih kira-kira. Nah nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, silakan DM di @yuripusparani atau bisa langsung tinggalkan di komen berikut. Terima kasih, bye bye.